Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usnida Mubarokah dengan NIM 201241448 dari kelas PIH jurusan Pendidikan Agama Islam. Akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Landasan Berpikir. Untuk menyelesaikan tugas akhir saya, Ilmu Pendidikan Islam. Sini, apa sih itu pengertian landasan berpikir? Landasan berpikir adalah dasar konseptual atau pijakan intelektual yang digunakan seseorang untuk memahami, menelaah, menjelaskan suatu permasalahan secara logis, kritis, dan sistematis. Dalam konteks filsafat dan pendidikan, landasan berpikir mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan dalam pendidikan. Ontologi menelusuri realitas dari objek pendidikan serta esensinya. Ontologi membantu dalam memahami sifat dasar dari ilmu pengetahuan dan objek secara kritis dan sistematis. Kemudian ada ciri-ciri ilmu ontologi. Yang pertama yaitu berbasis penelitian, yang kedua yaitu rasional dan empiris, yang ketiga yaitu objektif dan netral, dan yang keempat yaitu dapat diuji atau verifikasi, dan yang terakhir yaitu menghasilkan teori dan hukum alam. Yang selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi berfokus pada sumber metode dan validasi pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan bagaimana pengetahuan diperoleh, diajarkan, dan divalidasi. Ia juga mencakup berbagai aliran seperti rasionalisme, empirisme, dan positivisme. Metode mendapatkan pengetahuan ada dari berbagai banyak hal dapat didapatkan, seperti metode mendapatkan pengetahuan yang pertama yaitu rasionalisme, yaitu berbasis akal. Kemudian ada empirisme berbasis pengalaman, kemudian ada intuisionisme dan skeptisisme dan lainnya, dan masih banyak lagi. Tiga atau yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi adalah teori tentang nilai yang dalam pendidikan mengarahkan pada tujuan dan etika penggunaan pengetahuan. Aksiologi mencakup etika dan estetika, serta mempersoalkan nilai guna dari ilmu dalam kehidupan sehari-hari atau bermasyarakat. Kemudian ada beberapa peran aksiologi. Yang pertama yaitu menjaga arah ilmu agar bermanfaat. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai moral dalam pendidikan. Dan yang terakhir yaitu mendorong pemanfaatan ilmu secara bijak. Disebutkan juga dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Yang berarti yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini menjadi pondasi Qur'ani ketiga aspek landasan berpikir. Dari segi ontologi, manusia diciptakan oleh Allah, yaitu titik awal eksistensi dari manusia itu sendiri. Kemudian epistemologi, Allah mengajarkan ilmu melalui alat seperti pena dan proses belajar. Dan dari segi aksiologi, proses menuntut ilmu harus bernilai ibadah dan estetika dengan nama Tuhanmu. Itu yang dapat saya paparkan dari artikel yang saya buat. Kemudian ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.